Pemirsa, aksi unjuk rasa mengawal pemilu damai yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan gedung Bawaslu RI diwarnai ketegangan. Hal itu dipicu lantaran kedatangan massa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh massa yang menolak pemilu curang. Kedatangan massa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan gedung Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang langsung disambut teriakan oleh kelompok massa yang menolak pemilu curang. Tak hanya mencoba mengusir massa mahasiswa dan pemuda, massa dari Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak pemilu curang bahkan sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Bawaslu hingga terpaksa dibubarkan polisi. Usai masa Gerakan Keadilan Rakyat bubar, masa AMSI yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda kemudian melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan gedung Bawaslu. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu yang bisa mempengaruhi suasana pemilu yang telah berjalan damai. Dan kami berharap dengan kami dari mahasiswa berkeinginan agar semua kondisi pemilu damai yang sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Berikan hak kepada KPU maupun Bawaslu untuk selalu melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengawal agar pemilu tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan nanti, massa mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak hanya di Bawaslu, pemirsa, massa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Mereka menuntut agar proses pemilu 2024 yang curang diusut tuntas. Massa aksi yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Senin siang. Massa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Selain itu, pihaknya meminta agar Ketua KPU Hasyim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara kisruh melalui Sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan. Praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personil kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan warga mendatangi petugas PPK yang menggelar pleno di kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Massa meminta hitung ulang suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota. Ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Massa berteriak di ruang saat pleno tingkat kecamatan berlangsung. Massa yang menduga ada kecurangan meminta petugas membuka 111 kotak suara DPRD Kabupaten Kota dan dihitung ulang. Sementara Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita meminta warga yang merasa dirugikan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak mengganggu keamanan. Berjalan dengan aman dan tertib. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silakan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu, silakan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas. Akibat kejadian ini, pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Larantuka diskor sementara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan mengenai simpang siur data Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU. Menurut Hashim, data yang tidak sesuai akan diperbaiki. Sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis. Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Mereka berencana melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan kecurangan. Beragam dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara di berbagai daerah. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap bermasalah. Berbagai kritikan pun muncul terkait jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Kesalahan di Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Terkait hal ini, Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilihan presiden 2024 dan mendesak KPU agar melakukan pemungutan suara ulang. Meminta KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner KPU dan Bawaslu yang ada pada saat ini. 3. Memprotes keras kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Kini TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin tengah berkomunikasi intensif membahas dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Dengan mengantongi bukti-bukti, mereka juga berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, guna melawan dugaan berbagai kecurangan pemilu 2024, TPN Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus. Berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke MK. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus untuk mempersiapkan gugatan perkara dugaan kecurangan pemilu 2024. Pembentukan tim khusus ini sebagai bentuk perlawanan atas berbagai aduan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Berbagai bukti dugaan kecurangan pemilu termasuk segala bentuk intimidasi dikumpulkan untuk selanjutnya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Desain kecurangan pemilu yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh demokrasi sebagai pemilu yang paling buruk di dalam sejarah demokrasi di Indonesia, maka diperlukan tokoh-tokoh yang memperjuangkan untuk menyelamatkan demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yoso. Kami sangat mengapresiasi terhadap keterlibatan dari para pakar yang memberikan sumbangsihnya pada kerja dari tim hukum tersebut. Sehingga seluruh proses litigasi ke Mahkamah Konstitusi dipersiapkan dan banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur voting behaviors dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri. Tetapi fokus utama dari tim Pak Ganjar Prof Mahfud itu adalah mengawal proses rekapitulasi secara berjenjang dari bawah yang saat ini terus-menerus dilakukan, termasuk juga pemilu legislatif. Selain itu, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud menerangkan pembentukan tim khusus merupakan upaya mengusut dugaan kecurangan yang dinilai brutal.
kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Nanti sudah dibentuk juga siapa yang akan menjadi juru bicara dari tim hukum, salah satunya Pak Henry. Ya. Nah, perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik, ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan, hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir, ya, dari sudut pandang apapun, oleh siapapun. Ini kejahatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, tapi fakta-fakta hukum yang kita miliki itu menjadi modal bagi basis perlawanan tim Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud menegaskan kecurangan pemilu adalah kejahatan di luar akal sehat dan tidak bisa ditoleransi. Rencananya tim khusus akan diketuai oleh Todung Mulya Lubis yang saat ini menjabat sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Dalam rapat tim pemenangan nasional turut hadir juga Mahfud MD. Sidang perdana pra-peradilan jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono digelar siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman memohon kepada hakim agar ponsel dan akun media sosialnya yang disita polisi segera dikembalikan karena dinilai cacat formil. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Delta Tama. Dalam permohonannya, Aiman dan kuasa hukumnya meminta agar penyidik Polda Metro Jaya segera mengembalikan ponsel pribadinya yang disita saat penyidikan. Selain ponsel, akun media sosial dan email pribadi Aiman juga disita penyidik. Aiman menilai penyitaan itu cacat formil. Apalagi pernyataan Aiman terkait dugaan aparat tidak netral dalam pemilu disampaikan secara lisan di media massa, bukan menggunakan ponsel atau media sosial. Saat itu Aiman juga masih berstatus sebagai wartawan aktif. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar pada Selasa pekan depan. Dan juga kita menyinggung berkaitan dengan status daripada klien kami, Saudara Aiman Wicaksono, yang mana itu dilindungi penuh dalam Undang-Undang Pers karena beliau mendapatkan atau Saudara Aiman Wicaksono mendapatkan informasi dari narasumber ini masih dalam status sebagai wartawan, belum mengambil cuti pada saat itu. Begitu pula pada saat menyampaikan konferensi pers itu juga Saudara Aiman Wicaksono klien kami masih berstatus sebagai wartawan, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan ini menurut kami ini bertentangan dengan azas lex specialis derogat legi generali, ya, karena seharusnya undang-undang pers ini merupakan kekhususan, ya, yang telah diatur, ada mekanismenya. Sebelumnya atas pernyataan itu sejumlah elemen masyarakat melaporkan Aiman ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Aiman yang berstatus sebagai saksi juga pernah diperiksa polisi selama 12 jam. Aiman kemudian mengadukan kasus yang menimpanya itu ke sejumlah lembaga seperti Ombudsman, Propam Polri, Kompolnas hingga Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Pandu Priyo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Seorang bendahara KPPS membawa kabur honor untuk judi online. Informasinya usai jeda.